Bapak dosen nggak ada suaranya? Iya. Nggak ada, Pak. Sepi. Oke, oke, itu Bapak. Itu terus jadi nanti Bapak yang dimaksud dengan Bapak menyampaikan laporan hasil observasi itu setelah Bapak di lapangan apa-apa saja yang akan dipetakan untuk akan dilakukan KKN ke depan, maka kira-kira barangkali nanti Bapak misal di sana ada tentang pemberdayaan membaca Al-Quran, ya, membaca Quran misal nanti selama berapa, selama selama KKN ini nanti akan diplot oleh Bapak Ibu. Pertama, survei udah kan, lalu lapo ini apa namanya, Mohon maaf Pak dosen, apa saya saja potong. yang harus Bapak laporkan melalui portal Untuk akademik. tampilannya masih Tampilannya masih dieksplor, Pak. Belum Pak. masuk ke ini, belum masuk ke filenya. Bagaimana Pak? Tampilannya Tampilannya belum masih di ini. Explorer Pak, bukan filenya. Oh gitu, aduh ini nih. Oke, oke, Pak. Saya tahu lupa ya, saya coba saya kirim aja ke Bapak nih. Nanti Bapak yang ini ya, nanti yang nampilin ke Pak ya. Pak ya, halo. Nih tadi Baik, karena Pak. ada gangguan tadi ya. Ntar Pak ya, saya off dulu. Apa? Ntar dulu Pak ya. Oke, ntar dulu Pak ya. Ada Oke, Pak. trouble Oke, nih. mungkin perlu di share ulang Pak filenya yang mau Iya. di-up-kan Pak. Baik. Ya, oke nanti saya kirim melalui WA dulu ke Bapak ya. Ntar dulu. Baik, Pak. Ntar dulu. Pak. Nanti Bapak aja yang menampilkan. Dari ntar Pak. And oke Pak. Baik. Jadi sebenarnya memang hari besok itu Bapak sudah ini, sudah sebenarnya ya, sebenarnya Pak ya, sudah memberi laporan hasil observasi awal Bapak. Jadi ini tujuannya nanti dilaporkan di bulan ke depan ini
Bapak Ibu nanti programnya apa-apa saja yang harus diplot Bapak Ibu. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Karena ini hasil daripada observasi Bapak atau wawancara Bapak atau survei Bapak di lapangan. Nah, nanti Bapak munculkan pelaporan portal nantinya. Ya Bapak Ibu ya. Nanti ke apa? Portal ya, ke portal akademik nantinya. Yaitu di sini eh, pada tanggal 21 Oktober nanti dianalisis masalah-masalah penyusunan programnya, menganalisis kebutuhan masyarakat apa saja, Bapak Ibu, menyusun rancangan program berbasis hasil survei. Lalu dimunculkan pada tanggal 21 itu adalah draft program kerja. Draft program kerja Bapak Ibu nanti tanggal 21 sudah masuk ke mana? Ke portal akademik Bapak Ibu nanti. Misal tadi Bapak yang dari Pekalongan, nah, misal apa? Atau yang dari Brebes apa? Silakan nanti saya klik di portal akademiknya untuk ada macam perintah lah gitu. Nanti Bapak Ibu pelapinya. Lalu pada tanggal 26 adalah merupakan program kerja final. Program kerja, masih dalam program pekerja Bapak Ibu. Yaitu persetujuan dan finalisasi program diskusi dengan dosen bimbing dan mitra lapangan. Nah, situ nanti kira-kira uh, bisa Bapak laporkan dulu, misal bagaimana kalau saya di daerah ini akan apa, misal program baca tulis Quran, atau bagaimana kalau program di desa saya ada pengamatan mengenai pengajian ibu-ibu ya, atau apalah ya, punya banyak program ya. Oke Bapak Ibu, lalu baca ya Bu ya. Terbaca, Pak. Ya, oke. Terbaca, Maaf, Pak. maaf, saya dari sini kan nggak bisa lihat, Bapak. Oke. Lalu tanggal 26 itu saya setujui sebagai program Bapak yang final. Oh, Bapak dalam berapa hari ke depan atau KKN ini apa saja? Itu. Nah, lalu pada tanggal 31 implementasinya Bapak tahap 1. Pelaksanaan kegiatan program pertama, misalnya pelatihan, edukasi digital, kegiatan sosial daring. Nah, Bapak Ibu didokumentasikan kayak foto-fotonya, kayak berkasnya pada laporan kegiatan 1 Bapak Ibu. Nah, nanti ya Bapak Ibu nanti saya itu ya. Lalu pada kegiatan ke-6 yaitu tanggal 5 November implementasi tahap 2-nya Bapak Ibu. Lanjutkan kegiatan sesuai program kerja. Ya, tadi kan sudah Bapak Ibu tulis program kerjanya ya. Ini. Nah, ini lanjutnya. Terus kan di waktunya, tempatnya, kegiatannya, pesertanya, hasil pelaporan seperti apa Bapak Ibu ya itu. Itu laporan kegiatan 2. Lalu pada 10 November 2025 evaluasi atau refleksi. Hasil diskusi, hasil kegiatan, kendalanya apa, solusinya bagaimana, pembimbingan lapangan seperti apa, lalu laporan evaluasi kegiatan. Itu Bapak Ibu semuanya. Dan tanggal 15 presentasi Bapak Ibu. Ya, presentasi Bapak Ibu. Dan penutupan KKN. Presentasi hasil program, refleksi pembelajaran, penutupan KKN. Daring
laporan akhir KKN dan video dokumentasi. Nah, ini adalah timeline atau waktu serta kegiatan-kegiatan apa yang ditempuh selama apa namanya itu 8 pertemuan ya. Artinya 8 itu 8 8 pelaporan ya gitu ya. Pertemuan sih kita bisa cukup dengan 2 kali boleh. 2 kali itu ya hari ini pertemuan pertama, lalu kapan lagi. Tapi walaupun kita nggak pertemuan, laporan jalan melalui portal akademik Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Oke itu Bapak Ibu. Nah ini semua adalah merupakan tugas kita. Nah ini nanti oke saya Bapak punya berkasnya nggak Bapak Ibu? Belum Bapak. Oke, Belum, Pak. nanti Belum, saya Pak. ini belum. Oke, Bapak Ibu ya, saya coba. Oke, belum. Bentar ya, Bapak Ibu. Oke, KKN, KKN. Oke, PJJ. Oke, oke, sebentar Bapak Ibu. Ini timeline, ini instrumen, ini template. Bentar, Pak, bentar. Nih. Ah, kita kembali ke oke. Bapak sudah ada ini enggak? Ada ada program kerja enggak, Pak? Belum, Pak. Belum. Makanya saya kirim nih. Lalu mana nih? Yang lalu Pak. Oke. Oke, sebentar. Coba ya, agak lambat nih sini sayanya malah. Lalu. Oke. Ah. Bentar, Pak ya, agak lambat. Tadi. Bentar, Pak. Aduh, habis udah sakit Pak. Batuknya batuk kuburan. Waktunya habis kan? Masih, Pak. Masih. Masih, Pak. Masih ya? Nggak Masih punya, bisa Pak. lanjut. Halo. Iya, Masih. agak lambat tentunya tuh. Netnya apa di saya ini? Bentar, Pak. KKN.
Oke Pak, kalau Pak saya ini agak ini nih. Di sininya kelihatan ini Pak. Kendalanya muter-muter terus nih. Oke, template. Lalu laporan. Silakan Pak. Mana nih? Belum ada, Pak. Bentar, lalu ini kok di sini ya netnya nih agak aneh, agak repot netnya nih. Oke Pak, ntar Pak ya. Ini kalau net udah gini repot nih Pak. Saya juga kendalanya di sini nih. Ya, kalau kendalanya saya repot. Nah, ini coba Pak, Bapak lihat Pak nanti. Coba di WA. Pak, Carlo. Itu itu Pak itu template KKN-nya seperti itu, KKN-nya. Gimana, Pak? Lalu Belum belum muncul Pak di Zoom-nya Pak. di WA Pak. Oh di BA, oh oke Pak. Ya, lalu ini Oke, baik, ada baik. belum? Oh. Ya, Ya, di oke, grup sudah sudah ada, Pak, Pak. Di sudah grup. muncul. Template laporan KKN. Lah, niku lah Pak. Itu Kalau Bapak. laporannya ada isinya lebih enak Pak. Template laporan KKN. Oke. Oke, yang berikutnya adalah instrumen analisisnya, Bapak. Instrumen Instrumen analisis analisis. situasi KKN. Oke, itu. Ya, Pak, sudah masuk, Pak. Silakan. Adi, Instrumen sudah masuk. itu Hmm. dan template. Nah, itu semua untuk kalau ada kendala-kendala boleh kita melalui WA ya. Kendalanya apa? Kendala pelaporan, kendala apa namanya? Penerjemahan daripada kerjaannya seperti apa, maka nanti silakan melalui WA. Bapak Ibu, itu diantaranya. Oke, itu oke. Nah, itu
Oke, ini matnya apa desainnya Pak ya? Silakan dibuka Pak dari sana Pak. Ini agak repot dari sininya. Silakan Pak. Baik, Pak. Dicoba share screen. Yang template laporan KKN. Timeline udah, template-nya Pak. Template-nya. Baik, Pak. Terus Pak, suaranya Pak, mungkin kendala jaringan. Template laporan KKN Pak. Oh, maaf, Pak. Cari lagi. Coba di-share Pak. Pak Zainal, barangkali bisa, Pak Zainal. Nah, itu instrumen atau alat yang akan Bapak lakukan untuk juklak daripada kegiatan Bapak. Ya, instrumennya atau alatnya seperti ini. Ada nama, ada NIM, ada ini, terus sampai ke bawah, lokasi, ya, komunitas, domisili kegiatan, Bapak di mana, di daerah masing-masing, Bapak di sana, silakan, lokasinya di mana, lalu nama komunitasnya, sasarannya, ya, apakah di masjid, remaja, warga, ya, komunitas apa, ya, apakah digital juga sana, lalu kondisi lokasi, Bapak Ibu, gambaran singkat masyarakat yang Bapak akan jumpai. Digambarkan ya singkat tapi jelas ya. Ini kasusnya apa? Misal daerah pantai, daerah pertanian, lalu daerah orang-orang yang memang di sana yang Bapak jumpai. Lalu kondisi lingkungan sosial Bapak Ibu seperti apa? Ya, Bapak Ibu, akses teknologi, interaksi, kebiasaan, biar ada gambaran sayanya. Coba ya. Dari kondisi sosial itu kita bisa melihat ya, kira-kira kebutuhan apa yang harus apa namanya kita bila perlu ya Bapak Ibu nanya di sana apa kira-kira yang mungkin karena kan kita juga nggak bisa langsung kita ya dari sana dulu dari masalah dari masyarakat dulu sehingga Bapak Ibu bisa memahami apa-apa kebutuhan yang harus apa namanya didiskusikan dengan masyarakat. Itu lalu berikutnya adalah potensi yang dapat dikembangkan SDM, potensi lokal, ekonomi, budaya, keagamaan, pendidikan, ya. Dukungan tokoh, nah, itu kan potensi ya. Kadang-kadang kebudayaannya bagaimana tokoh nggak mendukung, ya, misalnya. Lembaga setempatnya, kalau ada, apakah madrasah, apakah lembaga apa kan ya, pondok ya. Potensi kolaborasi dengan beberapa ya, ya.
Untuk daring saya pakai digital ya. Lalu masalah atau kebutuhan yang telah Bapak tebak apa saja atau Bapak identifikasi apa saja. Masalah utamanya misal apa nih? Kebutuhan baca Al-Qur'an misal atau anak-anak usia SMP atau SD belum bisa baca Quran. Lalu kebutuhan mendesak masyarakat apa saja. Dari sini nanti Bapak laporkan ke portal, saya bisa membaca. Oh, berarti bahwa objek yang Bapak hadapi adalah kebutuhan ini, misal. Lalu contoh kasus fakta di lapangan seperti apa? Ada. Lalu seberapa besar butuh ya, kebutuhan tersebut kita kita itu kan kita lakukan ya. Lalu saran program KKN, siapa yang paling terdampak yang akan dibantu ya, misal mengapa mereka penting untuk dijadikan sasaran itu ya, atau KKN Bapak. Lalu bentuk keterlibatan mereka seperti apa? Dan ide awal ya, program berdasarkan analisis apa kemungkinan kegiatan yang bisa dilakukan, apakah kegiatan bisa dilakukan secara daring, luring, atau hybrid, dua-duanya, langsung atau enggak langsung. Lalu apa manfaat yang diharapkan kira-kira? Nah, ini Bapak metodenya bisa observasi, bisa wawancara, bisa diskusi yang intensif dengan para tokoh di sana keluarga. Questionnaire bisa pemantauan di media sosial online biasanya itu dan lainnya. Ini mengenai apa namanya eh instrumen tadi ya. Instrumennya itu seperti itu. Dengan membuat instrumen atau alat analisis seperti ini, Bapak dimunculkan di portal akademik, sekilas saya bisa baca. Oh, berarti begini, Bapak yang di mana tadi, Tulungagung ini. Oh, yang di Sumatera Barat ini, yang di mana tadi ini ya. Sehingga saya bisa baca Bapak Ibu, maka dimunculkan di apa di portal akademik. Itu Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu tadi ada lagi apa tuh? Satu lagi. Yang ada dua tadi Pak Bapak Ibu. Baru satunya. Tadi lagi Bapak Ibu. Ya. Instrumen analisis. Instrumen, Mas. Oke. Ini naskah akademik ini Bapak Ibu untuk laporan akhir. Nanti ada naskah akademik, hasil kuliah kerja nyata. Ah, judulnya apa? Contoh nih, maaf Bapak Ibu, ke atas dulu. Oke. Contoh pembinaan literasi Al-Quran bagi lansia. Kita contoh itu ya. Lalu di sini ya silakan Bapak Ibu. Ini naskah ini adalah merupakan hasil akhir nih Bapak Ibu. Nanti di ya oke, lembar pengesahan. Nanti saya akan sign di sini atau tanda tangan di sini. Al-Quran Kampung Walon, Kecamatan Tomohon Barat, Biasa. Halo, ya Bapak, sebenarnya apa ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari Bapak Ibu akademik kegiatan KKN jarak jauh. Bapak Ibu itu ya. Lalu silakan Bapak ke bawah. Nah, ini pengantar ya, tuliskan secara singkat. Intinya bahwa ini naskah akademik ini adalah merupakan hasil akhir Bapak Ibu untuk
dimunculkan dalam bentuk PDF biasanya. Ya, nanti kami juga akan sebisa mungkin untuk melaporkan kepada Kepala Pusat Kapus Pak Budi Manfaat. Nanti ini hasilnya, akhirnya. Ya, itu Bapak Ibu, ada bab 1, biasa latar belakang, alasan, panduan apa kondisi atau permasalahan yang muncul, ya, kita belakangi kegiatan lingkungan sekitar tempat tinggal Bapak, ya, apa namanya, melakukan apa namanya, yaitu KKN. Tujuannya apa? Ya, tujuan utamanya adalah misal apa yang ingin dicapai dari kegiatan ini, manfaatnya adalah apa, ya, ya, sebutkan kegiatan baik bagi masyarakat. Apa kira-kira hasil Bapak KKN di sana, kira-kira para Bapak Ibu semua yang kami dapatkan di lapangan, ada beberapa hal terkait KKN ini adalah bagaimana caranya setelah Bapak meninggalkan tempat itu yang dimaksud tempat KKN itu, tetapi programnya tidak berhenti Bapak Ibu. Di lapangan kami sering menjumpai, sering begitu kita selesai KKN, lalu mereka mandek lagi. Nah, bagaimana agar hasil Bapak KKN itu di follow up oleh mereka menjadi kegiatan keberlangsungan Bapak Ibu? Gimana caranya biar mereka bisa melangsungkan daripada apa? Daripada kegiatan yang telah Bapak Ibu lakukan setiap hari dalam KKN itu. Oke Bapak Ibu, lalu ada di bawah gambaran umum, ya, saya itu deskripsi singkatnya, lokasi, ya, lalu potensi dan permasalahan yang ditemukan. Nah, ini kan penting. Ada kalanya potensi itu ada, Bapak Ibu, potensi itu ada, tetapi potensi itu tidak muncul atau diaktifkan sebagai kompetensi atau kompetensi. Jadi kalau boleh bilang sih, namanya potensi itu potensinya ada, anak itu bakatnya pinter, tapi ternyata bakat-bakat pinter bagi anak itu tidak kita keluarkan sampai menjadi sebuah anak pinter. Artinya akalnya dasarnya pinter, gitu, cerdas, tetapi ternyata dia kepintaran atau kecerdasan intelijensinya dia nggak suruh sekolah, maka mereka banyak anak-anak Indonesia yang mereka juga adalah anak-anak cerdas sebenarnya secara apa intelijensi, tetapi mereka banyak yang apa, Bapak Ibu, banyak yang terbengkalai karena persoalan mereka nggak sekolah, nggak kuliah, nggak apa, sehingga kepintaran mereka itu, Bapak Ibu, apa namanya, tidak menjadi kompetensi. Kasihan. Nah, ini adalah potensi-potensi bawaan tadi yang hendaknya Bapak obok-obok di sana agar mereka bisa melakukan sebuah tindakan berdasarkan kepintaran-kepintaran mereka atau bakat atau potensi yang ada di masyarakat yang ada. Itu Bapak Ibu. Lalu ada di sini pendekatan atau metode ya, Bu, ya. Pendekatan partisipatif, Bapak langsung, ya, edukatif, dakwah, pemberdayaan, empowering, ya, atau digital engagement atau pada posisi digital, ya. Hari ini pada zaman digital Bapak Ibu. Langkah-langkahnya urutkan, ya, kegiatan mulai dari identifikasi, ya, atau tebak dulu apa kira-kira, oh, diidentifikasi kebutuhannya ini. Setelah Bapak Ibu tahu itu apa namanya, lalu Bapak rencanakan kegiatan, ya, tetapi juga rencanakan kegiatannya bersama Bapak Ibu. Ya, biasakan kita ngobrol dengan mereka di lapangan. Jadi apa nih? Setelah Bapak Ibu tahu bahwa telah teridentifikasi kebutuhan mereka apa saja,
lalu Bapak diskusikan dengan mereka Bapak Ibu, biar mereka juga merasa dihargai. Lalu baru pelaksanaan baik online maupun offline, sehingga evaluasi dan refleksinya bersama ya Bapak Ibu. Jadi kita tidaklah kita mengatakan di atas enggak, tapi kita setelah kita tahu beberapa identifikasi yang muncul, oh ini nih, lalu dibikin komitmen bersama dengan masyarakat Bapak Ibu. Itu lalu media dan tadi Bapak Ibu, tadi media tuh. Media platform yang digunakan, tuliskan media digital yang digunakan jika daring. Ya, WhatsApp atau apa tuh sekarang. Gimit, ada Canva, Instagram, YouTube, dan lain. Lalu ketik di dalam kotak ini. Biasanya kalau diketik di situ, nanti kita klik di apa di internet biasanya muncul. Ya, Bapak Ibu ya. Itu. Lalu Bapak Ibu silakan ke bawah. Oke, apa? Empat hasil dan dampak kegiatan. Saya disanakan deskripsi secara kronologis kegiatan. Lalu Bapak munculkan dalam bentuk tabel sederhana seperti ini. Nah, ini adalah yang akan Bapak lakukan di lapangan. Minimal ini. Oke. Oke, Bapak Ibu, silakan nanti apa seperti apa pelaksanaannya ya. Walaupun ini masih ada lagi, tapi saya kira seperti ini gambaran-gambarannya tentang apa namanya, ada hambatan, ada apa itu pasti ya. Nah, nanti Bapak Ibu melalui model form seperti ini. Ya, Bapak Ibu bisa ketik lagi, ketik ulang. Ya, lalu form seperti ini yang Bapak Ibu lakukan. Ya, nanti sesuaikan dengan timeline tadi Bapak Ibu yang sudah kita bicarakan timelinenya atau waktunya tadi. Ini terus itu saya kira ini dulu barangkali pada sore ini sebagai sebuah komunikasi atau arahan terkait dengan KKN Bapak Ibu semua di lapangan hari ini. Saya paling banter akan ketemu lagi, mungkin akan ketemu lagi nanti akhir melalui apa begini, online begini. Nanti ya, tiap waktunya saya hanya akan melihat yaitu pada posisi portal akademik laporannya. Itu Bapak Ibu. Itu saya kira jadi saya hanya bisa memantau dari apa perintah saya di portal akademik, nanti Bapak juga di-upload di portal akademik dan saya baca dan biasanya ada kolom-kolom penilaian di sana Bapak Ibu. Sampai pada naskah akademik yang sekarang kita laporkan ini. Itu saya kira kalau ada masalah-masalah boleh melalui WA boleh. Monggo. Ada Sen. Ya, gimana Pak? Itu yang pelaporannya di Pilar atau portal akademik, Pak? Di, di ini di portal akademik. Oh, portal akademiknya. Ya, ya, Pak. Lebih mudah di portal akademik Bapak Ibu. Di Pilar Berarti tuh apa? kemarin tuh banyak kendala-kendala saya juga pusing tuh. Iya, Pak. Dalam Ya, kelas nggak yang apa-apa belum di stabil. portal akademik saja. Saya Baik, juga Pak. masih ngajar di Pilar tuh, masih sampai kan masih ada. Cuma dibolehkan oleh kampus melalui portal akademik saja. Ya sudah, yang mudah aja. Tapi untuk sementara ini masih kosong, Pak ya? Di portal akademik, Pak ya? Iya, di portal akademik bukan di Pilar. Di situ simpel Bapak Ibu, simpel mudah. Dan pelaporannya saya hanya lihat ya sudah habis itu saya juga paling ada instruksi apa habis itu nanti saya lihat. Saya kira pertemuannya hari ini saja lalu kita lihat lagi pada instruksi berikutnya. Saya melihat baca instruksi ada saya baca sudah. Biasanya juga dalam bukan biasanya
Di portal akademik itu di sana Bapak Ibu nanti akan ada nilai non nilai gitu. Ada. Nggih, Ya, Bapak. Bapak tahu lah itu kan di akademik kan. Boleh tanya Bapak dosen? Silakan Bu, pripun? Nggih. Berarti untuk hari ini kan harusnya ini sudah masuk nggih, Pak. Nggih. Untuk di portal apakah juga nanti kita kirim screenshot ada biasanya kan di situ muncul nanti tugas pertama seperti Ya, itu untuk rentetan KKN-nya Pak dosen. nanti di portal nanti Nggih, di saya portal. kasih perintah, Ibu masukkan ke portal sampai pada waktu yang pada timeline tuh Bu, boleh macam Nggih. sedikit apa lambat, tapi kayak kita kan kemarin misalnya mau ini mau meet, tapi karena saya kuliah juga kemarin sampai sore, jadi saya bilang udahlah kami saja, saya bilang sekarang ini Bu ya. Nah, Nggih, nggih. makanya saya kira nggak Nggih, mau terima mundur kasih nggak Pak, apa-apa, terima kasih. silakan setelah Ibu Bapak lakukan mapping, apa mapping, pemetaan Hitung apa bola. yang diprogramkan oleh Bapak Ibu ke depan. Untuk itu. Hitung bola Oke yuk. Bu, Yuk, Eh, Pak hitung dosen bola. berarti ya Iya. itu nanti saya hanya melihat laporan Bapak Ibu di Udah, Bi. portal saja. Urunan saya ketahuan deh. Oke, Pak Yoni Orang. Dewi Harto ya, Pak Abdul Tahar ya. Ini ada berapa ini? Cuma 23 ya, 22 ya, Oke, mahasiswa nih. kelompok dua memang sudah. Ya, kelompok 2 ya. Kelompok 2 dari A5 ya. Ya, Nggih, siap. nggih. Iya, Pak. Oke, ya, thank you, makasih semuanya. Saya kira cukup, punten Bapak Ibu. Seperti itu saya. Saya itu orangnya. Ya udah kayak gitu. Ya, ya. Kalau kalau saya ke Bapak Ibu tidak tidak ada apanya Bapak Ibu. Apa adanya aja. Iya, Pak. Iya, ada apa enggak saya apa aja. Oke, thank you. Terima kasih. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke, terima kasih.